Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha segalanya. Dan kita sebagai hamba yang lemah ini, kewajiban kita adalah bersyukur dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam kalau pamer tersampaikan, semoga tercurah limpah kepada manusia agung suri dan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua umatnya yang selalu istiqomah di jalan Allah menuju sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi jamaah Allah, alhamdulillah, seperti kita agendakan sebelumnya, untuk pagi ini ada kajian kerjasama antara GKM, Al-Ikhwan, Majelis Ta'lim, Ibu-Ibu, Al-Ikhwan, Bank Infak, Al-Ikhwan, dan juga RW 016. Insyaallah pagi ini akan diisi oleh Ustaz Abu Ja'far Jajat Rahmat LC. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita dengan mengambil tema hikmah di balik musibah. Kami mengharapkan jamaah untuk bisa bersama-sama mengikuti taklim ini, mengisi kekosongan rohani kita. Di samping dilaksanakan offline di masjid ini juga bisa diikuti secara online, karena mungkin ibu-ibu masih berada di rumah. Dengan lewat Zoom insyaallah akan kita mulai sebentar lagi. Demikian disampaikan kepada Ustaz Abu Ja'far. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Ikhwan yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kebahagiaan yang sangat besar bagi setiap muslim bisa berjumpa dengan saudara-saudarinya seiman. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Terlebih bertemunya itu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di majlis ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan muliakan orang-orang yang berkumpul di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita lakukan saat ini.
mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya, melainkan akan turun kepada jiwa-jiwa mereka as-sakinah, ketenangan, kenyamanan, ketentraman di dalam hati-hati yang hadir tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat-malaikat akan menaungi mereka karena ridho dengan apa yang mereka kerjakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka di hadapan para makhluknya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perjumpaan kita ini ikhlas karena wajahnya semata, menjadikan sebagai pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak, hari yang tidak lagi bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi ini insyaallah kita akan bersama-sama mengingat sebuah tema, karena saya yakin tema ini sudah pernah atau mungkin sering kita dengar, yaitu hikmah di balik musibah. Tetapi kita perlu mengingatnya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yaitu tentang hikmah di balik musibah, di balik cobaan, ya, yang qadarullah, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini beberapa atau sebagian saudara-saudari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan banjir, dengan gempa, dengan sakit dan lain sebagainya. Dan mungkin kita akan mengalami hal yang sama. Terlebih kita ini orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua Allah sudah menegaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Tidak mungkin. Orang beriman tidak diuji, itu tidak mungkin. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua saat ini, besok atau lusa, cepat atau lambat, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ayat 155 dan 156 surat Al-Baqarah. Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian. Pasti. Benar-benar akan menguji kalian. Dari sedikit rasa takut, rasa lapar, ya, kekurangan harta, kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tertimpa musibah, mereka tidak mengeluh, mereka tidak goncang, mereka mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kita semua ini milik Allah, berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah juga, cepat atau lambat. Ya, tidak ada yang hilang dari diri kita karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian-ujian itu pasti datang menghampiri orang-orang yang beriman. Dan di antara pokok akidah keyakinan kita adalah kita harus yakin apa yang terjadi di muka bumi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seluruh makhluk. Saya, Bapak, Ibu, saudara kita, semuanya Allah sudah menetapkan, menakdirkan, ya, semua yang akan terjadi itu 50.000 tahun kata Rasulullah sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ya, sudah tercatat semua. Kita tidak bisa menghindar daripada takdir Allah tersebut. Ini yang pertama, kita harus yakin. Yang kedua, bahwa apa yang Allah tetapkan itu mengandung hikmah yang sangat besar. Karena di antara nama Allah adalah Al-Hakim, Dzul Hikmah, ya, yang maha bijaksana, yang memiliki hikmah kebijaksanaan yang luas, baik diketahui maupun tidak. Ada yang kita ketahui hikmahnya, namun karena keterbatasan ilmu kita, akal kita, terkadang kita tidak tahu apa hikmahnya. Tapi yang kita harus yakin bahwa pasti ada hikmahnya. Jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan orang-orang munafik yang Allah sebutkan, yadunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka jahiliyah. Bagaimana prasangka buruk kepada Allah? Mengira ini tidak ditakdirkan. Yang kedua, mengira sia-sia, tidak ada hikmah. Kita orang beriman harus yakin ini pasti ada hikmah, termasuk musibah, termasuk ujian. Di dunia ini Bapak Ibu, imma kita yang mendapatkan kebahagiaan, nikmat, kesenangan, atau mendapatkan ujian, kesedihan, musibah. Kedua-duanya pasti menghampiri kita. Tidak mungkin kita itu senang terus, di atas terus, sehat terus, hidup terus, tidak. Ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita di bawah, kita sedih, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling siap hidup bukan orang kaya, bukan pejabat. Orang yang paling siap menjalani kehidupan ini hanya orang-orang yang beriman. Karena mereka selalu siap dalam segala kondisi. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ajaban di amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khair. Urusannya itu selalu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali hanya bagi orang beriman. Bagaimana?
in asabathu sarra'u syakara faqad khairul lahu. Jika mereka mendapatkan kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baik bagi mereka. Wa in asabathu dharra'u sabara, jika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keburukan, mereka bersabar. Fakana khairul lahu, dan itu baik bagi mereka. Ini keadaan orang beriman, harus selalu siap. Ya, maka di kesempatan ini kita akan sebutkan beberapa hikmah tatkala seseorang mendapatkan musibah. Musibah itu Bapak Ibu ada beberapa macam. Ya. Pembagiannya juga dari beberapa sisi. Pembagian pertama dari sisi musibah dibagi menjadi musibah pada dunia kita, yang kedua musibah pada agama kita. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan kau jadikan musibah itu pada agama kami. Berarti ada musibah pada dunia kita, pada agama kita. Dan Rasulullah berlindung kepada Allah jangan sampai terkena musibah pada agama. Kehilangan harta itu musibah, tapi musibah pada urusan dunia. Kehilangan keimanan, terjatuh kepada kesyirikan, kekufuran, kemurtadan, kemunafikan, itu musibah pada agama. Maka ya, kita harus lebih takut, khawatir, ngeri kalau musibah itu menimpa pada agama kita. Malas baca Quran, menurut Bapak musibah bukan? Malas baca Quran, menurut Bapak musibah bukan? Atau biasa saja? Ya? Di bulan Ramadan, insya Allah ya, 2 bulan lagi, kita semangat tidak baca Quran? Alhamdulillah. Semangat. Di antara kita ada yang selesai 30 juz ya, khatam. Kita berlomba-lomba, kita mengharapkan pahala. Setelah berlalu Ramadan, di bulan Syawal masih ada sisa-sisa semangat itu. Hingga akhirnya berlalu, semangatnya hilang. Pahala yang bisa kita dapatkan dari satu huruf 10 pahala, karena nggak baca akhirnya nggak dapat sama sekali. Padahal kita ini butuh pahala tidak, Pak? Butuh pahala tidak? Butuh saldo pahala? Saldo rekening pasti butuh. Saldo pahala, bekal kita ke akhirat butuh nggak? Baca satu huruf dari Al-Quran itu 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu kebaikan dan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Tapi kita nggak baca sama sekali. Padahal berapa lama yang kita butuhkan untuk membaca satu ayat Al-Quran atau satu halaman Al-Quran? Hanya beberapa menit saja. Tapi nggak baca, kenapa? Itu bagian daripada musibah. Musibah pada agama kita. Lebih senang baca berita daripada baca Al-Quran. Ini musibah pada agama kita. Azan berkumandang dan kita masih bermalas-malasan. Musibah atau bukan? Seharusnya sebelum adzan kita sudah bersiap-siap. Adzan berkumandang kita berangkat ke masjid. Menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat.
hatinya bergantung kepada masjid. Ini seharusnya. Tetapi kita dapati kita adzan berkumandang pun, sudah qomat pun masih santai di rumah. Ini musibah atau bukan? Musibah pada agama kita. Dan bertingkat-tingkat musibah itu. Ya, naudzubillah, ada orang yang sampai meninggalkan keimanannya, meninggalkan agamanya. Itu musibah yang sangat besar. Ya, bagi seorang mukmin, mereka khawatir tertimpa musibah pada agama mereka. Karena Rasulullah berdoa demikian, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan ya Allah musibah itu pada agama kami. Yang kedua, musibah pada urusan dunia. Dan ini yang banyak yang Allah sebutkan tadi. Rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, kehilangan jiwa. Ya. Ini juga musibah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika tali sendalnya putus, beliau istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabat bertanya, apakah hanya karena sendal putus engkau istirja? Musibah? Iya, musibah. Karena bukan nikmat. Sendal putus, sendalnya nggak bisa dipakai. Ketika nggak pakai sendal, seseorang bisa berbahaya, mungkin menginjak duri, ya, atau benda tajam yang lain. Hal yang kecil itu pun musibah. Nah, ini musibah pada dunia. Yang apabila kita menghadapinya dengan kesabaran, maka musibah-musibah itu akan mendatangkan hikmah, mendatangkan kebaikan. Apa di antara hikmah-hikmah tersebut? Yang pertama, Bapak Ibu, akan dihapuskan dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma min musibatin yusabu bihal muslim illa kaffara biha anhu hatta syaukati yushaquha. Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang melainkan Allah menghapuskan dosanya dengan sebab musibah tersebut. Walaupun ya, sampai-sampai musibah itu hanya karena duri yang menusuknya. Bukan pedang yang menusuk, bukan tombak, duri, Pak. Duri itu kecil. Tertusuk duri, berdarahnya pun sedikit. Dan hanya kaget, sakit. Ya, seperti dites darah. Duri ikan, duri mawar, ya, duri itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Bagaimana jika lebih besar daripada itu? Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghamman hatta syaukati yushaquha illa kafara Allahu biha min khotoya." Tidak seorang muslim tertimpa musibah dalam bentuk kelelahan, sakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, dan kecemasan, melainkan Allah menghapuskan darinya segala kesalahan dan dosa, hingga duri yang menusuknya juga menjadi penghapus dosa. Jika tidak ada hikmah selain dihapusnya dosa kita, itu sudah cukup menjadikan kita sabar dan tenang. Pusing dapat masalah, gak kelar-kelar urusannya, pusing. Ingat, ini adalah ujian, ini adalah musibah. Kalau kita sabar, Allah akan menghapuskan dosa kita. Perlu Bapak Ibu garis bawahi, musibah itu tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaatnya jika kita tidak sabar.
Jadi jangan bersyukur ketika dapat musibah, karena musibah itu tidak bernilai apa-apa jika tidak bersabar. Maka nilai suatu musibah itu tergantung pada kesabaran kita. Enak dia mendapat musibah, belum tentu. Orang yang dapat musibah pada dunianya terus nggak sabar, berarti musibahnya 2 kali lipat. Musibah pada dunianya, musibah pada agamanya. Jadi syarat dihapuskannya dosa ini adalah dia bersabar. Ya, jika dosa-dosa kita dihapuskan, maka kita akan bersih ya seperti terlahir. Namun sebagian ulama mengatakan itu dosa kecil, Bapak Ibu. Adapun dosa besar wajib bertaubat. Dosa besar wajib bertaubat. Tidak cukup hanya karena dapat musibah dihapuskan dosa-dosa besar. Dia harus taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dihapuskannya dosa. Yang kedua, ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul bala al-anbiya, tsumma al-amthal fal-amthal." Yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka, yang semisal mereka. Ketika Bapak Ibu diuji oleh Allah mendapatkan musibah, ketahuilah itu di antara cara Allah meninggikan derajat hamba-Nya. Innallaha, kata Rasulullah, idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakita falahu sukht. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau cinta suatu kaum, cinta kepada seorang hamba, Allah akan menguji mereka. Kemudian jika mereka ridho, Allah pun ridho kepada mereka. Jika mereka benci, Allah pun benci kepada mereka. Jadi semakin tinggi derajat iman seseorang, harus siap-siap itu. Ujiannya semakin berat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia pun ujiannya sangat berat sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di kesempatan ini adalah untuk menegur kita, mengingatkan kita. Bapak Ibu, tidak sedikit kita ini kalau ditegur dengan kalimat-kalimat, dengan nasihat-nasihat, khutbah Jumat, kajian-kajian, kultum-kultum, itu enggak nyerap, enggak nempel. Masih tetap lalai sebagian kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menguji, memberikan musibah untuk mereka kembali sadar. Ya, makanya kalau sebagian sinetron kebanyakan seperti itu. Bukan berarti saya suka sinetron. Ya, rata-rata sinopsisnya sudah sakit baru sadar, sudah mau meninggal baru sadar, dapat musibah dulu baru sadar. Apakah kita akan mengikuti gaya sinetron? Dapat musibah dulu baru sadar, tapi itu masih mending yang sadar sebelum meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Ya, sesungguhnya kami akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang besar di akhirat. Untuk apa? Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah, kembali kepada ketaatan. Surat As-Sajdah ayat 21. Karena pada hakikatnya musibah itu pasti ada pengaruh dari dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian, karena kemaksiatan kalian, dan Allah banyak memaafkan. Sebagian orang
ketika turun musibah hanya melihat dari sebab-sebab sains. Ini karena ya geografis begini dan begitu. Hanya karena faktor-faktor alam saja yang dibahas. Orang beriman tidak demikian. Mereka harus beriman kepada Allah, kepada kitabnya yang mengabarkan kepada kita musibah-musibah yang nampak di darat dan di lautan itu diantara sebabnya adalah karena tangan-tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena apa? Tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 41. Untuk apa? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah yang menciptakan mereka tidak mereka taati. Malas beribadah, perintah dilanggar, larangan dilanggar. Kemudian Allah timpakan adab kepada mereka agar mereka sadar, hidup ini sebentar. Harta ini sangat mudah Allah cabut, Allah angkat. Barang-barang yang baru mereka beli rusak begitu saja dengan cepatnya. Mereka harus sadar agar kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Maka ya dengan adanya musibah seorang muslim kembali kepada Allah. Ingat betapa lemahnya dirinya. Dengan sakit keras dia tidak akan bisa berbuat zalim lagi. Kalau dia sehat terus, kaya terus, mungkin dia akan merasa bangga dengan dirinya. Dia berbuat zalim kepada orang lain. Tapi ketika dia kurus kering, ya terbaring, apakah bisa dia berbuat zalim? Saat dirinya lemah, apakah bisa dia mencaci maki orang lain? Tidak bisa lagi. Saat itulah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosanya, mengampuninya, ya sehingga dia kembali kepada Allah dalam kondisi bersih. Maka pasti ada hikmah di balik musibah. Dan ini sebagiannya, wallahu a'lam bishawab, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Pada pertanyaan. Dikabarkan di sini dibuka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan. Ya. Dan Majelis Ta'lim Al-Ikhwan menyediakan 2 door prize katanya. Ya. Silahkan Bapak Ibu, Masya Allah, bertanya dan dapat hadiah, ini luar biasa ya. Baik, nampaknya tidak ada ya Bapak Ibu. Di kesempatan ini perkenalkan saya Cecep Rahmat ya, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dan bisa hadir di sini. Terima kasih kepada DKR dan seluruh panitia. Jazakumullahu khairan. Saya tutup majelis ini. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.